Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17. Selengkapnya. Tinjau langsung kesiapan kepolisian daerah, Kejaksaan Tinggi, dan juga Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi 3 DPR RI menegaskan ASN dan aparat penegak hukum harus netral dalam Pilkada Serentak 2024. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI meminta netralitas pilkada bukan sekedar jargon, tetapi jadi prinsip yang benar-benar diterapkan. Meninjau langsung kesiapan kepolisian daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Bawaslu Sulawesi Selatan, Komisi 3 DPR RI menegaskan ASN dan aparat penegak hukum harus netral dalam Pilkada Serentak 2024. Apalagi pasca 2 perwira polisi Polres Bone diduga terlibat dalam deklarasi salah satu paslon Bupati Kabupaten Bone. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sari Yuliati meminta netralitas pilkada bukan sekedar jargon, tetapi jadi prinsip yang benar-benar diterapkan agar Pilkada Serentak pada 27 November mendatang bisa berlangsung dengan lancar dan damai. Menanggapi keterlibatan Oknum Polres Bone dalam deklarasi paslon, Sari meminta Polda Sulsel memberikan arahan hingga ke tingkat Polsek dan menindak tegas personelnya yang terbukti tidak netral. Ya, saya harap Polri, dalam hal ini Polda Sulsel, netralitas tidak hanya sekedar jargon, tetapi benar-benar diterapkan. Mungkin barangkali ada juga cakada-cakada yang mempunyai keluarga atau kerabat dekat dengan ASN atau bahkan APH, tetapi saya tetap menghimbau kepada ASN dan APH untuk kita mentaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi yang meminta seluruh oknum pelanggar pemilu segera ditindak tanpa pandang bulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita berharap temuan-temuan ini harus diangkat dan diselesaikan dengan baik, ya, sehingga peran ada keterlibatan aparat, ASN atau siapapun dalam pilkada atau para calon-calon yang tidak menjalankan aturan yang benar harus mendapat teguran yang sesuai hukum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Teresia Butar-Butar TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Cucun Ahmad Syamsurijal mengunjungi Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. DPR RI terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan fasilitas hingga penambahan SDM tenaga kesehatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Wakil Ketua Bidang Korkesra Cucun Ahmad Syamsurijal mengunjungi Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan untuk menyerap aspirasi tenaga kesehatan terkait sarana-prasarana yang terdapat di rumah sakit tersebut. Cucun mengatakan, dengan adanya rencana kenaikan jenjang rumah sakit dari tipe D ke tipe C, diperlukan juga peningkatan pada rumah sakit tipe C untuk secepatnya menjadi tipe B. DPR RI terus mendorong pemerintah daerah mempercepat pembangunan fasilitas hingga penambahan SDM tenaga kesehatan sesuai aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Sosialisasi tentang kebijakan yang kami ambil di DPR dengan eksekutif belum tersampaikan. Masih ada kekhawatiran kalau kenaikan status itu atau tipe akan kehilangan pasien karena tidak bisa menerima pasien yang PBI, ya. Kemudian juga masih ketakutan juga terkait beban-beban kerja. Makanya tadi saya sampaikan semua berbagai hal termasuk kebijakan mengenai SDM-nya, rekrutmen bahwa ada kita afirmasi melalui skema IRMAK di P3K, kemudian juga rekrutmen yang jangan lupa di Undang-Undang Omni Kesehatan ini ada hospitality base. Kalau ini sudah tipe A, tadi di sini akan ada profesor, bisa membuka pendidikan spesialis yang langsung bisa setara dengan perguruan tinggi. Menilai akses kesehatan merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat, Cucun Ahmad Syamsurijal juga berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu bersinergi untuk mewujudkan akses kesehatan yang lebih murah, mudah, dan cepat. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Nurbani TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Adis Kadir, menerima kunjungan Chairman of Steering Committee of National Assembly Korea Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, DPR RI dengan Ketua Badan Musyawarah Majelis Nasional Korea Selatan membahas tentang kerjasama mulai dari bidang industri, energi, UMKM, pertahanan, kebudayaan, hingga olahraga. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan atau Koreku, Adis Kadir menerima kunjungan Chairman of Steering Committee of National Assembly Korea Selatan, Mr. Yoon Jae-ok, guna membahas peningkatan kerjasama kedua negara di berbagai sektor. Adis Kadir mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut, DPR RI dengan Ketua Badan Musyawarah Majelis Nasional Korsel membahas kerjasama mulai dari bidang industri, energi, UMKM, pertahanan, budaya, hingga olahraga. Menurutnya, Indonesia dan Korsel sudah memiliki hubungan kerjasama dan persahabatan yang sangat erat selama 51 tahun. Jadi kita banyak bicara tentang kerjasama di bidang ekonomi, kemudian bidang industri, kemudian bidang energi, UMKM, kemudian bidang pertahanan, kemudian di bidang olahraga dan budaya. Jadi memang ini kerjasama kita sudah 51 tahun dengan Korea dan kerjasamanya sangat baik dan hubungan Indonesia-Korea selama ini luar biasa erat. Dan seperti kita tahu, kita punya pelatih bola yang Shin Tae-yong yang sangat dicintai juga oleh masyarakat Indonesia, dan di Korea juga ada namanya pemain voli kita Megawati yang juga sangat dicintai oleh masyarakat Korea Selatan. Jadi itu banyak hal yang kita bicarakan terkait dengan kerjasama di bidang tersebut. Adis Kadir mengaku akan meneruskan rencana kerjasama tersebut kepada pemerintah dan alat kelengkapan dewan lainnya untuk merealisasikan kesepakatan kerjasama tersebut. Fitian dan Angga TVR Parlemen melaporkan. Situasi konflik militer di Timur Tengah semakin memanas, ditandai dengan serangan militer Israel lewat jalur udara ke Iran. Indonesia dengan tegas mengutuk serangan militer Israel terhadap Iran. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi Pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. Bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI terus menentang penjajahan Israel ke Palestina, yang merupakan akar utama dari konflik ini. DPR RI khususnya BKSAP terus mendukung kemerdekaan Palestina sebagai solusi permanen perdamaian di Timur Tengah. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Kekhawatiran dunia akan meluasnya situasi konflik di Timur Tengah semakin nyata saat militer Israel melancarkan serangan udara ke Iran pada Sabtu 26 Oktober lalu. Tindakan Israel ini membuat situasi di kawasan Timur Tengah semakin panas. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, mendesak Israel dan Iran tidak memicu konflik yang lebih luas. Indonesia dengan tegas mengutuk serangan militer Israel terhadap Iran.
Peningkatan dan perluasan konflik ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan menunjukkan pengabaian hukum internasional sepenuhnya oleh Israel. Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Israel, termasuk tindakan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza dan serangan terhadap pasukan perdamaian di Lebanon. Indonesia memang harus berperan aktif, mudah-mudahan nanti Pak Prabowo, beliau akan mengambil peran yang lebih aktif lagi sehingga menunjukkan keberpihakan bangsa kita, bangsa Indonesia terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di Timur Tengah, terutama kepada saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa musibah Palestina yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang memang luar biasa, membabi buta. Ya. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI terus menentang penjajahan Israel ke Palestina yang merupakan akar utama dari konflik ini. Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Alisera menegaskan, BKSAP akan terus membawa isu Palestina ke forum-forum internasional sebagai bagian dari upaya memperjuangkan hak Palestina di tengah serangan berkelanjutan dari Israel. Ia menilai tindakan Israel merupakan genosida yang bertujuan menghancurkan bangsa, ras dan agama tertentu, serta merupakan kejahatan serius yang harus disikapi dengan diplomasi aktif. Wajib. Nah, justru pekerjaan besar kita di fora internasional selalu mengangkat isu Palestina. Tentu juga isu bagaimana hubungan luar negeri Indonesia, baik bilateral maupun multilateral terus kita dorong, tapi isu Palestina menjadi salah satu isu yang selalu kita angkat karena memang kondisinya sangat mengenaskan dan ini menjadi hutang bangsa Indonesia pada Palestina yang merupakan negara pertama. Di antara negara yang pertama yang mengakui kemerdekaan kita, sekarang Palestinanya terjajah demikian berat gitu. Nah, DPR RI khususnya BKSAP terus mendukung kemerdekaan Palestina sebagai solusi permanen perdamaian di Timur Tengah. Untuk itu, Indonesia perlu memperkuat posisi diplomatiknya agar memiliki daya gedor yang lebih besar untuk menantang penindasan yang dihadapi Palestina. Pemirsa, rencana pemutihan utang bagi para petani, nelayan, dan pelaku UMKM mendapat respon positif dari anggota DPR RI. Jika kebijakan itu dilaksanakan, diprediksi akan memacu peningkatan daya beli masyarakat. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Anda kembali di TVR 17. Melalui rencana kebijakan pemutihan utang, nantinya para petani, nelayan, dan juga pelaku UMKM bisa kembali mendapat akses permodalan, sehingga masyarakat tersebut bisa kembali menumbuh kembangkan usaha yang berdampak pada multiplier efek ekonomi masyarakat. Untuk membahasnya, berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Senayan, Jakarta.
Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto merencanakan untuk melakukan pemutihan utang atas petani, nelayan, dan juga UMKM. Dan rencana tersebut nantinya akan dituliskan dalam peraturan Presiden sehingga 6 juta petani, nelayan, dan juga UMKM ini akan dapat kembali mengakses pembiayaan setelah pemutihan utang tersebut. Lantas seperti apa tanggapan dari anggota Komisi 4 DPR RI terkait dengan rencana pemerintah tersebut? Telah hadir bersama saya Prof. Rohmin Dahuri ya Pak dari fraksi PDI Perjuangan, anggota Komisi 4 DPR RI. Baik Pak, terkait dengan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pemutihan utang dari petani, nelayan, dan juga UMKM ini, tanggapan dari Komisi 4 sendiri seperti apa? Ya, kalau saya pribadi sebagai anggota Komisi DPR RI menyambut baik ya niat atau nawaitu mulia dari Presiden Prabowo ya, dan juga kebijakan yang sangat baik ya. Karena memang COVID kan berdampak negatif hampir terhadap semua sektor, termasuk sektor pertanian dan kelautan perikanan begitu. Jadi adalah sangat bijaksana, karena kalau hutang yang diakibatkan bukan karena kemalasan atau etos kerja yang kurang baik dari petani nelayan, tetapi karena sebab natural seperti COVID-19 tidak ditolong, ya akan susah, akan berkubang dalam utang tuh. Dan kalau dibiarkan terus-menerus sangat boleh jadi para petani dan nelayan yang terjerat utang bukan karena soal etos kerja mereka, itu akan terjerumus, bisa utang ke rentenir yang nauzubillah min dzalik suku bunganya sangat tinggi, bisa 5-10% per bulan ya, jadi akan miskin. Jadi kebijakan ini harus kita dukung dengan baik. Tadi kan Prof sendiri mengatakan bahwa utang ini juga bukan berasal dari etos kerja dari para petani kita yang kurang baik. Nah ini kan banyak faktor yang akhirnya menyebabkan para petani kita ini kesulitan dalam membiayai hidup mereka karena upahnya yang minim. Ini solusi dari Komisi 4 seperti apa Pak? Ya, kita sih dari Komisi 4 inginnya menciptakan masyarakat produktif dan tangan di atas ya. Tidak juga pengampunan atau penghapusan utang para petani nelayan ini akan menciptakan masyarakat petani dan nelayan yang tangan di bawah ya. Oleh karena itu di dalam pelaksanaannya nanti harus benar-benar prudent, harus benar-benar diseleksi secara profesional gitu. Kalau memang para petani dan nelayan yang berutang tadi termasuk UMKM ya sebenarnya mampu untuk bayar, pada hemat hijau kami jangan dibebaskan gitu, tetapi dibantu saja supaya bisa mengakselerasi atau meningkatkan produktivitasnya, kemudian rantai pasok ya, sarana produksi seperti pupuk, benih, BBM untuk nelayan, alat untuk nelayan harus dipenuhi. Kemudian di sisi hilirnya harus ada jaminan pasar gitu ya. Jadi itulah sebenarnya dalam jangka panjang saya kira Presiden Prabowo yang untuk menyelesaikan masalah tunggakan itu. Nah kesananya kita mau bersama pemerintah dan kami legislatif tadi untuk menciptakan petani nelayan yang produktif yang tangan di atas begitu. Dengan cara tadi memudahkan untuk lingkungan bisnisnya atau ease of doing business ya. Nah, baik Pak, terkait dengan mekanisme nanti untuk seperti apa nih para petani nelayan kita dan juga UMKM yang akan mendapatkan pemutihan dari utang ini, kan pemerintah menyatakan bahwa tidak semua petani nelayan dan juga UMKM ini akan mendapatkan pemutihan tersebut. Lantas seperti apa nih pengawasan yang akan dilakukan Komisi 4 terkait dengan pemutihan yang akan dilakukan? Ya, itu tugas utama dari Kementerian Teknis ya. Kalau yang menyangkut petani tentunya Kementerian Pertanian harus in charge ya, yang menjadi katakanlah koordinator ya untuk benar-benar memverifikasi, memvalidasi mana petani-petani atau peternak yang sungguh-sungguh dengan tumpukan utang tadi itu susah untuk keluar ya. Bukan karena dia malas, bukan karena dia itu petani itu tidak produktif gitu. Demikian juga kalau nelayan, maka jenderalnya atau koordinatornya Kementerian Kelautan Perikanan untuk memastikan bahwa niat baik dari Presiden Prabowo itu mengurangi penghapusan utang benar-benar diterima oleh orang yang tepat sasaran begitu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ya cukup Pak.
Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Prof. Rohmin Dahuri, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, terkait dengan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pemutihan utang terhadap petani, nelayan, dan juga UMKM yang ada di Indonesia yang saat ini banyak sekali terjerat hutang akibat dampak dari COVID-19 yang lalu. Dan tadi memang disampaikan bahwa Komisi 4 akan terus melakukan pengawasan terkait dengan seperti apa nanti mekanisme dari para nelayan, petani, dan juga UMKM yang akan mendapatkan pemutihan dari utang ini, di mana tadi ditegaskan bahwa pemerintah harus benar-benar menyeleksi dan juga melihat siapa petani kita, nelayan kita, dan juga UMKM kita yang benar-benar butuh dalam pemutihan utang tersebut. Baik pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional hari ini? Usia jeda, tetaplah di TVR 17. Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati, batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena? Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. Bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Silakan Anggun. Terima kasih rekan Diva dan halo apa kabar pemirsa. Selamat sore, kita akan membahas terkait dengan headline media online yang terbit pada sore hari ini, di mana ini berita pertama yang marak sekali dibahas di media online, yaitu mengenai Komisi 3 di sini maksud kami yaitu Komisi 13 DPR RI tancap gas perjuangan rancangan undang-undang PPRT demi perlindungan pekerja rumah tangga. Ini dalam pembahasan ya pemirsa, kita simak bersama bahwa pembahasan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga terus dikejar DPR untuk segera sah menjadi undang-undang, di mana Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya tegaskan kembali bahwa rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga penting untuk memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Lanjut, di sini ada pengesahan rancangan undang-undang PPRT ini dinilai sejalan dengan visi misi pemerintah Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait dengan peningkatan sumber daya manusia Indonesia, di mana DPR RI komitmen memperjuangkan seluruh kebijakan yang berpihak kepada rakyat, termasuk mempercepat pembahasan rancangan undang-undang PPRT yang sudah dinantikan hampir 2 dekade ini. Nah, pemirsa, dalam pembahasannya sebagaimana diketahui berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2019 hingga 2023 terdapat 25 kasus terkait dengan PRT dilaporkan mengalami kekerasan fisik dan juga seksual yang kasusnya berakhir tanpa proses hukum karena tidak adanya regulasi yang jelas. Kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi pembahasan di headline di media online, yaitu pembahasan mengenai Citra Wardani dukung rencana impor sampah plastik dihentikan. Ini ada pembahasan dari anggota Komisi 12 DPR RI.
Di sini Maitri Citrawardani menyebutkan bahwa sambut baik pernyataan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal yang ditegaskan rencananya penghentian impor sampah plastik sampah plastik dari luar negeri, di mana kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam melindungi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat Indonesia dari dampak negatif pencernaan plastik. Dan sebagaimana diketahui nih pemirsa, Indonesia telah lama menjadi tempat pembuangan sampah plastik dari negara lain yang berdampak buruk terhadap ekosistem dan kesehatan warga. Dan di samping itu pula, impor sampah plastik telah meningkatkan impor sampah plastik telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dan keputusan ini dapat menjadi momentum penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga regulasi lebih lanjut terkait dengan pengelolaan limbah plastik. Perlu adanya kolaborasi antara stakeholder di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan juga masyarakat guna pastikan keberhasilan kebijakan yang telah dibuat. Dan pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini, yaitu membahas mengenai Komisi 13 DPR RI, tancap gas perjuangkan rancangan Undang-Undang PPRT demi perlindungan pekerja rumah tangga, serta Maitri Citrawardani dukung rencana impor sampah plastik dihentikan. Saya Anggun Dr. ini kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.